Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Rahayu, NIM 2003-20073, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Manajemen dan Resiko Bisnis. Baiklah, di sini saya akan memulai menjelaskan tentang mata kuliah Negosiasi dan Advokasi Bisnis. Dimulai dari pengertiannya. Sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan negosiasi itu? Nah, dari kata negosiasi itu sendiri adalah perundingan. Jadi, negosiasi itu merupakan upaya untuk mengatasi perbedaan pendapat antara kedua belah pihak. Adapun negosiasi yang baik dan efektif yaitu negosiasi yang berdasarkan data yang real, akurat, dan faktual. Lalu, bagaimana realitas negosiasi dalam kehidupan sehari-hari? Sebetulnya, tujuan dari negosiasi yang kita lakukan tentu saja untuk mendapatkan yang kita inginkan dari orang lain. Tetapi, pada kenyataannya, tidak semua dapat kita peroleh dalam negosiasi, karena harus diakhiri dengan kesepakatan bersama. Nah, yang harus dilakukan dalam negosiasi yaitu proses menyatukan dua belah pihak yang berbeda posisi untuk suatu kesepakatan, sehingga dalam negosiasi itu sendiri mencakup pembicaraan, diskusi, tawar-menawar, pertukaran, kompromi, perundingan, perdebatan, positioning. Oleh karena itu, dalam negosiasi penting untuk mengetahui yang pertama apa yang Anda inginkan, yang kedua konsensus yang ingin Anda buat, yang ketiga alternatif yang Anda miliki, yang keempat pihak yang Anda hadapi, dan yang terakhir apa ingin Anda katakan. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu apa sih manfaat dari negosiasi sendiri? Yang pertama, tercapainya tujuan. Melalui negosiasi, apa yang Anda inginkan dan bagaimana mencapainya menjadi lebih jelas sehingga tujuan yang diinginkan menjadi lebih cepat tercapai. Yang kedua, memiliki otoritas lebih besar. Melalui negosiasi, Anda merasa memegang kendali karena harus mengambil inisiatif dan meraih kesepakatan terbaik, bukan sebagai penonton. Yang ketiga, menjalin hubungan yang baik. Inti negosiasi mencapai kesepakatan yang memuaskan kebutuhan kedua belah pihak, sehingga terjalin hubungan yang harmonis atau win-win solution. Yang keempat, mencegah dan menyelesaikan konflik. Melalui negosiasi, pihak lain dapat melihat cara pandang Anda dan menyepakati hasil yang menguntungkan dua belah pihak. Jadi, untuk mencapai tujuan yaitu dengan cara merangkul lawan. Adapun negosiasi yang sukses yaitu yang pertama, melibatkan komunikasi efektif antara dua pihak. Yang kedua, setiap pihak mengembangkan pemahaman bagaimana memuaskan pihak lain dan menyelesaikan perbedaan. Yang ketiga, kedua belah pihak menerima hasil dengan baik. Lalu, bagaimana dengan negosiasi konvensional? Fokus pada kemenangan, bertahan keras pada posisi masing-masing, mencari kompromi berdasarkan kehendak sendiri. Adapun model negosiasi konvensional menggertak, mengancam, mengkritik, dan berdebat. Jadi, bagaimana sih negosiasi yang efektif? Yang pertama, harus mampu memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang dihadapi, yaitu dengan fokus pada masalah apa yang dibahas, bukan dengan siapa yang terlibat. Bisa jadi kita tidak menyukai lawan dalam negosiasi atau karena suka menggertak, misalnya. Jangan terjebak, tetap on the track supaya melangkah pada solusi. Yang kedua, jangan terjebak perdebatan posisi, sadari bahwa setiap pihak berangkat dari posisi yang berbeda. Menganggap lawan negosiasi sebagai musuh, maka Anda akan terjebak pada kecurigaan dan negative thinking. Yang penting, berusaha menyelidiki motivasi, kepentingan, dan sasaran negosiasi agar dapat diambil kesepakatan. Yang ketiga, buat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. Kumpulkan banyak alternatif agar tidak terjebak pada satu solusi saja. Semakin banyak alternatif, pilihan kemungkinan kesepakatan yang memuaskan dua belah pihak, pilihan dapat kita siapkan sebelum negosiasi dilakukan. Yang keempat, kesepakatan harus didasarkan kriteria objektif. Jangan terjebak penampilan. Orang karismatik terdengar sangat meyakinkan selama negosiasi, namun menghasilkan kesepakatan yang tidak seimbang. Gunakan kriteria objektif yang diterima semua pihak. Lakukan cost dan benefit analisis terhadap alternatif yang ada.
Selanjutnya, adapun profil beberapa negosiator. Yang pertama, konektor. Berpenampilan tenang dan penuh perhatian, menjaga hubungan baik dan bahasa tubuh jelas, santun, minta dianggap orang penting, tidak suka dipotong pembicaraannya, merasa ditekan. Tidak bernegosiasi dengan konektor. Anda harus terbuka, jujur, dan mengawali dengan pembicaraan kecil. Jangan langsung to the point. Pahami kondisinya dulu. Jangan langsung melakukan negosiasi. Yang kedua, networker. Pembawaannya senang, heboh, dan ramai. Kurang memperhatikan sesuatu secara detail. Tips bernegosiasi dengan networker. Jelaskan apa manfaat negosiasi yang dilakukan untuk dirinya dan perusahaannya, maka Anda akan mudah untuk memperoleh kesepakatan. Yang ketiga, produser. Sering kali melakukan deal dengan cepat. Tipe paling sulit dalam bernegosiasi karena mengutamakan deal dahulu. Masalah relasi, urusan kedua. Tips bernegosiasi dengan produser. Jelaskan lebih dulu apa yang Anda tawarkan dengan cara yang menarik. Kemudian, tanyakan apakah ia tertarik atau tidak. Jika ya, baru Anda dapat lanjutkan. Yang keempat, analyzer. Menyukai keakuratan data dan kerincian. Tidak suka pernyataan yang berputar-putar. Tips bernegosiasi dengan analyzer. Siapkan dukungan data secara lengkap. Sekian penjelasan dari mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum. Sekian penjelasan dari materi mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.